Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin mempresentasikan yang bertema kosmetik medik dengan dosen pembimbing Arisanti, SSI, MSI, APT. Adapun, eh, next slide. Adapun anggota yang bertugas di kelompok kami yaitu Nur Akila, yang kedua Nur Fahira, yang ketiga Nurul Istiqomah, yang keempat, Nur Aziza Amelia Rahman, dan saya sendiri sebagai moderator, Nur Salsabila Aini. Next slide. Kenapa nggak tanya kuncinya juga, Kak? Ada dulu kuncinya, karena aku tambah cantik. Adapun definisi kosmetik medik yaitu kosmetik medik atau kosmeotikal adalah produk perawatan kulit yang menggabungkan unsur kosmetik untuk mempercantik dan farmasi untuk pengobatan, mengandung bahan aktif seperti vitamin, hormon, atau ekstrak tumbuhan yang lebih kuat dari kosmetik biasa untuk memberikan manfaat kesehatan kulit spesifik, seperti mengatasi jerawat, panuan dini, atau memperbaiki kondisi kulit tertentu, dan juga kosmetik ini membutuhkan resep. Next slide. Sampai kita jalan sama gawat apa di situ. Untuk pemateri selanjutnya, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan peran kosmetik medik. Nah, peran kosmetik medik ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, mengatasi masalah kulit spesifik. Yang kedua, meningkatkan kesehatan kulit. Yang ketiga, mempercepat penyembuhan. Serta yang keempat, memberikan efek obat. Dan yang terakhir itu fotoproteksi dan antioksidan. Selanjutnya adalah eh, Oke, nah selanjutnya adalah bahan aktif kosmetik medik. Nah, di sini terdapat menjadi 6 bahan aktif yang terdapat di kosmetik medik. Yang pertama itu ada vitamin, yang kedua ada hormon, yang ketiga ada enzim, yang keempat ada peptida dan protein, dan yang kelima ada sulfur dan turunannya, serta yang terakhir asam aktif seperti AHA, kojic acid, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu vitamin. Vitamin ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu vitamin A, atau biasa kita ketahui di produk di bahan-bahan skincare seperti retinoid. Nah, retinoid ini berfungsi sebagai mengatasi jerawat serta psoriasis, serta merangsang regenerasi kulit dan bersifat keratolitik, serta berisiko iritasi dan fotosensitif. Kemudian vitamin D ini membantu menghidrasi kulit serta memperbaiki barrier kulit, anti-aging, melawan jerawat, mencerahkan dan meregenerasi sel. Kemudian ada vitamin C. Vitamin C ini yang biasa kita ketahui itu dapat melindungi kulit dari paparan sinar UV yang dapat menyebabkan penuaan dini serta kanker kulit. Kemudian ada vitamin D. Vitamin D ini melindungi kulit dari radiasi UV sebagai antioksidan, menjaga kesehatan barrier kulit, serta menjaga pertumbuhan rambut. Kemudian ada vitamin E. Vitamin E ini berfungsi sebagai antioksidan kuat untuk melembabkan kulit, kemudian melindungi dari radikal bebas, serta membantu tekstur kulit dan anti penuaan. Sedangkan vitamin F memperbaiki lapisan pelindung kulit, menghidrasi kulit, memiliki sifat antiinflamasi, serta mengatasi tanda penuaan dini. Kemudian ada vitamin H yang dimana membantu kesehatan rambut, kulit, kuku baik secara topikal seperti salep ataupun sampo, serta oral. Kemudian ada vitamin K. Vitamin K ini membantu mengurangi mata panda, memar, kemerahan, kemudian mempercepat penyembuhan luka, dan meratakan kulit.
selanjutnya itu ada eh, hormon dan enzim. Nah, hormon ini mempengaruhi kelenjar minyak serta rambut dan juga kulit. Yang dimana estrogen membantu meregenerasi kulit benua, yang dimana berefektif pada usia 40 tahun ke atas dan penggunaan ini harus terkontrol oleh resep dokter. Contoh produknya itu seperti krim estrogen racikan klinik. Kemudian ada enzim. Enzim ini merupakan katalis reaksi biologis yang dimana membantu meregenerasi dalam mengelastiskan kulit, kemudian memperbaiki sirkulasi darah, serta biasanya digunakan dalam masker ataupun krim. Contoh produk itu seperti masker enzim papain. Nah, untuk materi selanjutnya saya persilakan kepada teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kali ini kita akan membahas bahan aktif kosmetik seperti peptida dan protein. Nah, peptida adalah rantai pendek asam amino yang membentuk perangsang kolagen yang digunakan untuk perawatan anti-aging. Nah, contohnya itu seperti The Ordinary Serum. Kemudian itu ada protein. Nah, protein ini memiliki ukuran yang besar sehingga tidak diserap kulit yang berfungsi sebagai pelindung dan pelembab permukaan kulit. Nah, contoh produknya itu Advance Smile 96. Next slide. Nah, adapun bahan aktif kosmetik medik lainnya seperti klorin, betain, derivat dan garam-garamnya serta senyawa serupa. Nah, preparat yang berisikan bahan-bahan tadi dapat menghasilkan perbaikan penampilan pada manusia dan memperbaiki simptom penuaan dini. Ini juga digunakan untuk mencegah kerontokan rambut dan merangsang proses regenerasi. Adapun bahan sulfur dan sulfuric ingredients ini di dalam kosmetik, sulfur koidal digunakan di dalam pengobatan jerawat, ketombe, dan seborrhea. Demikian juga dengan selenium sulfide yang banyak digunakan di dalam preparat untuk penyembuhan kelainan pada kulit kepala. Adapun bahan-bahan iritan, nah iritan di sini digunakan dalam lotion untuk rambut. Dalam lotion rambut, iritan ini dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kulit kepala dan demikian merangsang pertumbuhan pada rambut. Adapun bahan allotoin dan azulin, nah allotoin ini digunakan dalam pengobatan luka karena mempercepat pembentukan sel bar dalam proses penyembuhan. Azulin bahan aktif dari ekstrak semoin dalam dosis yang sangat kecil juga dapat mencegah peradangan dan pada dosis yang besar dapat menyebabkan penyembuhan. Next slide. Adapun contoh produk dari bahan-bahan aktif kosmetik tadi seperti bahan aktif klorin, betain, derivat dan garam-garam serta senyawa serupa. Contoh kosmetiknya itu Giovanni T3 Triple Treat Integrating Shampoo. Bahan aktif sulfur ini contoh produknya seperti masker sulfur colloid dan bahan-bahan dari iritan itu contohnya hair oil dan alatoin bahan aktif contoh produknya itu Wardah Roll On for Hair dan bahan aktif azulen contoh produknya itu Blue Tansy Oil. Baik, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu bahan kompleks yang mengandung bahan aktif untuk kosmetik medik. Bahan kompleks yang digunakan di dalam kosmetik medik adalah senyawa yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang secara kimiawi tidak seragam. Jika bahan aktif digantikan oleh sekelompok bahan yang ada di dalam jaringan hewan atau tumbuhan, efek yang diperoleh adalah harmonis, entah lebih lunak atau lebih keras daripada efek bahan aktif tunggal. Bahan-bahan tertentu, misalnya senyawa logam langka seperti magnesium dan tembaga yang tidak menimbulkan efek khusus, mungkin menjadi aktif jika berada dalam kompleks alam. Argumentasi lain yang menyetujui pemakaian bahan kompleks dari alam adalah bahwa bahan-bahan aktif yang dikandung di dalam bahan kompleks itu kadang-kadang belum diketahui sehingga belum bisa digunakan secara individual. Selain itu, pemakaian bahan dari alam umumnya lebih murah daripada bahan sintesis. Next slide.
Selanjutnya ada bahan kompleks alam secara individual untuk kosmetik medik. Yang pertama ada minyak kayu vitamin seperti cod liver oil, avocado oil, wheat cream, kemudian plasenta dan ekstrak hewan lainnya. Di dalam plasenta terkandung vitamin A, C, dan E. Kemudian ekstrak kecambah tumbuhan seperti apel, tomat, dan lain-lain. Kemudian sari buah dan sayuran yang dikondensasi. Kemudian ada royal jelly, jika dipakaikan secara topikal akan menimbulkan peremajaan kembali. Yang terakhir ada ekstrak tanaman, misalnya ekstrak tanaman jelatang, wortel, amomil, dan bawang. Next slide. Selanjutnya ada persyaratan bagi kosmetik pengobatan. Yang pertama harus sepenuhnya kompatibel dengan kulit dalam segala aspeknya. Kedua, sebagai bahan pembawa bahan-bahan aktif, bahan dasar itu harus bisa melarutkan bahan-bahan aktif tersebut atau setidak-tidaknya mendispersikan secara baik. Kemudian bahan dasar itu harus dipilih sebaik mungkin, yaitu yang memungkinkan bahan-bahan aktif tetap efektif selama mungkin. Kemudian bahan dasar itu harus mempertinggi efektivitas bahan aktif dan jangan menguranginya. Selanjutnya ada bahan dasar itu harus membantu penetrasi bahan aktif sehingga bisa mencapai lapisan kulit yang diinginkan. Yang terakhir ada dari sudut pandang konsumen, bahan dasar itu harus semenarik mungkin, tidak berwarna gelap, tidak lengket, dan tidak memiliki bau yang tidak sedap. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu zat aktif lainnya. Yang pertama itu ada alpha hidroksiasid atau AHA, merupakan zat aktif yang digunakan untuk mengurangi keriput serta memperbaiki tekstur kulit. Yang kedua ada kojic acid, ditemukan pada tahun 1989, merupakan bahan alam yang terbuat dari karbohidrat dengan fermentasi oleh Aspergillus oryzae. Terus yang ketiga ada arbutin, bekerja sebagai pemutih dengan cara menghambat aktivitas tironise yang lebih kuat dari hidrokokuinon dengan cara persaingan dengan dopa kompetitor dopa pada rangkaian reaksi pembentukan melanin. Lalu selanjutnya yaitu licorice. Licorice extract merupakan ekstrak dari tanaman licorice dalam larutan poliol. Komponen bahan aktif poliol yang melarutkan ekstrak licorice adalah glabri. Lalu selanjutnya itu mulberry, bekerja sebagai bahan pemutih dengan cara menghambat aktivitas tirosinase, juga dapat bersifat sebagai anti radikal bebas. Lalu yang keenam ada asam askorbat dan ekstrak teh hijau. Nah, kedua bahan ini bekerja sebagai bahan aktif pemutih dengan cara menghambat pelepasan melanosoma dari melanosit ke keratinosit, juga mengurangi aktivitas tirosinase. Lalu selanjutnya yaitu sistem penghantar kosmetik medik atau sistem penghantaran atau vehicle system. Nah, beberapa manfaat dari penggunaan sistem penghantaran dan pelepasan dalam suatu produk kosmetik diantaranya yaitu yang pertama itu mengatasi inkompatibilitas suatu bahan aktif. Yang kedua, mencegah terjadinya oksidasi dan dekomposisi bahan aktif. Yang ketiga, memperpanjang umur produk akhir dari kosmetika karena melindunginya dari kerusakan. Yang keempat, meningkatkan bentuk estetik dari suatu produk kosmetik. Yang kelima, mengurangi efek iritasi dari bahan aktif utama. Nah, berdasarkan cara kerjanya, sistem penghantar ini dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu memodulasi atau mempengaruhi fungsi pelindung kulit. Yang kedua, mengubah suatu material sehingga menyerupai kandungan lemak kulit. Yang ketiga, meningkatkan daya penetrasi suatu material sehingga dapat menembus lapisan penghalang atau barrier tertentu. Nah, yang keempat yaitu melekatkan material tersebut pada Baik, kulit sehingga adapun dapat bermanfaat kesimpulannya bagi yaitu permukaan kosmetik kulit medik tanpa harus ada merupakan sediaan penetrasi. perawatan kulit yang Nah, berada materi di antara selanjutnya saya serahkan ke kosmetik moderator. konvensional dan obat, karena diformulasikan dengan bahan aktif yang memiliki efek biologis nyata pada kulit. Produk ini tidak hanya bertujuan mempercantik tetapi juga membantu memperbaiki, menjaga dan mendukung kesehatan kulit seperti mengatasi jerawat, hiperpigmentasi, penuaan dini serta gangguan kulit ringan lainnya. Baik, itulah pemaparan dari materi
kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.